Bisa bayangkan ya, saya kalau masih di dua kaki di dua asuransi, sebenarnya bisa. Tapi saya nggak bagus. Kenapa? Satu, takut jadi ngumpet kalau ngomong pada klien, takut semua jadi bunyi ya. Ini bagus. Oke lah, mundur di pekerjaan saya sebagai guru les. Kalau saya ngelesin bukan ngelesin tembak ya, ini di rumah. Kalau saya ngelesin, ngajar, kemudian saya juga jadi sebagai agen asuransi, kemudian agennya nggak bagus, saya lagi nggak bagus produksinya, saya masih bisa apa? Pembenaran diri. Apa? Sebagai guru les saya masih terima income minimal 15 juta, 16 juta, 17 juta masih terima kan? Saya nggak mau seperti itu teman. Jadi saya putuskan saya mau bergerak kapal. Artinya tidak ada kemungkinan yang lain kecuali saya sukses. Paham ya? Sementara buat izin baru, ikuti sistem aja. Artinya sistem yang udah diadakan dibuat oleh dia First Agency ini seperti apa? Anda ikuti karena setiap sistem itu pasti ada apa ya? Tujuannya masing-masing. Kalau Anda dimasukin kelas ini, ikutilah kelas tersebut ya. Ada BOP, ikuti supaya Anda bisa presentasi, ya, bawa agent, dan terusnya ikuti sistem. Paling gampang ikuti sistem. Oh ya tadi, sekedar tambahan. Untuk kenapa saya milih Prudential? Teman-teman, kalau saya tanding balap mobil sama Michael Schumacher, ada nggak yang nggak pernah kenal Michael Schumacher? Semua kenal Michael Schumacher? Ya, kenal. Oke, Michael Schumacher nggak kenal Anda itu ya. Teman-teman, jangan khawatir. Saya bukan bicara seperti itu. Saya hanya mau bicara sebentar mengenai Michael Schumacher tanding lawan Stephen Stanley. Walaupun tandingnya di Indonesia, orang tetap pegang Michael Schumacher. Walaupun taruhannya pun dilipat kalau menang Stephen, orang tetap apa? Pilih Michael Schumacher. Walaupun tandingnya di Serpong nih, ya, jelas ya, tetap pilih sana semua. Dilipatin semuanya, dendanya dendanya. Taruhannya tetap pilih sana. Tapi kalau saya ngomong, Pak, Stephen naik mobil BMW seri 3 dah. Michael naik BMW juga, tapi bajai merah warnanya. Masih berani ngomong Michael? Nek berani nanya saya ya. Teman-teman, ilustrasi itu gampang. Artinya apa? Sehebat apapun Michael Schumacher, tapi kalau kendaraannya tidak terbukti bajai merah warnanya, belum terbukti bisa menang di F1, nah? Sementara saya naik BMW aja, pasti saya yang menang. Jadi saya percaya kalau Prudential sudah banyak mengantar orang sukses. Kalau saya ikuti sistem aja di Prudential, pasti saya juga bisa sukses. Itu aja simpel. Ikuti aja sistemnya. Mau ngapain? Tanya leader Anda, karena leader Anda sudah naik ke leader duluan. Ya, oke. Berikutnya lagi mungkin ya Ibu. Awalnya kan jadi sales permen karet ya. Itu sukses. Maksudnya jualannya sukses. Terus les dapat referensi banyak. Terus di insurance juga seperti itu. Maksud saya apa yang bisa membuat Bapak itu seperti itu menjadi top seperti itu gitu Pak? Mindset apa yang ada sehingga Bapak bisa menjadi seseorang yang harus number one gitu loh. Kok kayaknya apa yang dipegang Bapak itu jadi emas gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu selalu positif ya, karena kita hasil happy, karena kan itu nggak mudah gitu. Pas lagi ada masalah kita nggak bisa, maksudnya seperti itu harus senyum atau apa gitu. Itu caranya seperti apa Pak? Biar nggak terlalu berlarut-larut, tapi kita tetap harus produktif gitu. Bahkan susah gitu. Gitu. Ya, makasih. Senyum susah? Senyum susah? Teman-teman, jadi Pak Stephen, apa yang menjadi alasan Anda? Teman-teman, saya bukan yang terbaik, masih banyak. Jadi yang luar biasa, leader-leader yang luar biasa Prudential lebih banyak sekali. Saya begitu masuk Prudential, saya udah tahu tentang mereka. Udah tahu langsung. Udah tahu yang bagus kamu. Jadi yang bagus ditiru, ya. Saya punya alasan. Jadi Anda harus punya alasan, teman. Kalau Anda tidak punya alasan, Anda tidak mungkin bagus. Alasan Anda harus sangat kuat. Waktu saya di Prudential, alasan saya jelas ya. Saya harus berhasil di Prudential karena apa? Teman-teman yang lain pada nunggu. Mereka melihat
bisa berhasil atau enggak gitu ya. Sebagai pemimpin kita nggak boleh kita salah tempat, kamu lihat pindah, aku nggak pindah, nggak bisa gitu teman ya. Pemimpin pindah, mau ikut enggak terserah. Artinya saya masih tahu bahwa saya salah jalan, saya akan buktikan dulu, tunggu aja, kan gitu. Terlepas dia mau ikut enggak terserah, tidak perlu kita minta, kalau kamu pindah, kita pindah bareng-bareng yuk. Nggak lucu gitu ya. Teman-teman, saya harus punya alasan yang kuat untuk sukses ya. Anda pun demikian. Anda di sini punya tujuan masing-masing kan? Udah bayangkan tujuannya apa? Udah? Itu kan goalnya Anda. Karena punya goal yang bagus. Oke ya. Goalnya harus jelas ya. Goalnya harus jelas. Goalnya udah bagus Pak, udah jelas. Kayak apa jelas ya? Katanya sebut jelas kaca kristal clear ya. Bening gak jelas tembus ya. Tapi Anda nggak punya alasan yang kuat. Percuma gitu. Alasannya harus kuat. Setiap orang pasti punya alasan. Saya punya alasan, saya harus berhasil. Kalau saya berhasil, ini akan menginspirasi teman-teman saya yang lain. Kalau saya berhasil, keluarga saya akan bangga. Kakak saya bangga karena saya berhasil di sini, nggak buat dia malu. Kalau enggak, saya nggak punya muka. Sementara saya mau pindah itu saya yang mau, bukan dia yang nawarin. Dia masih di Amerika, saya SMS. Dia bilang pikir-pikir dulu. Oh, saya mau pindah kok, pikir dulu. Tapi aku udah saya pikir-pikir, nggak apa-apa, tenang-tenang dulu 2 minggu. Jadi apa harus punya alasan yang kuat. Karena di sini kalau udah punya goal belum? 2012. Kalau udah punya goal, punya nggak alasannya? Alasannya apa? Alasannya udah belum? Apa alasan saya buat goal ini? Semakin kuat alasan Anda, itu akan membantu Anda untuk mencapainya. Kalau alasan Anda biasa-biasa aja, Anda susah mendapatkannya. Jadi alasannya harus kuat sekali. Kalau alasannya begitu kuat, terus dibungkus oleh Anda punya nilai-nilai kemenangan. Jadi gini, sudah buat goal jelas, alasan kuat, punya strateginya macam-macam, musuh hebat strategi, ini hari ini, tapi tidak punya nilai kemenangan. Aku ini tidak terlalu seneng kontes-kontesan, tidak pernah apa-apa, loh. Bisa nggak buat golnya ternyata? Bisa sih bisa, tapi lama. Jadi harus punya nilai-nilai kemenangan juga. Dan terakhir dibungkus dengan apa? Kepercayaannya dan keyakinan Anda nantinya. Anda harus yakin bahwa Anda juga pasti bisa. Oke. Di tempat yang lama kan skill jualnya udah bagus gitu. Pada saat pindah ke Prudential, apa cara menjualnya pakai cara lama atau mungkin ada tips-tips menjual yang baru di Prudential gitu? Bisa minta tolong di-share. Oke, teman-teman. Kalau saya begitu saya keluar dari asuransi yang lama, saya sudah memutuskan apa? Tanggalkan baju yang lama. Teman-teman siapa? Otomatis saya harus belajar benar-benar cerita atau cara jualannya persis teman-teman semua. Jelas rekening Pak Ali harus saya hafalkan. Itu persis sama. Jadi sebagai cara itu namanya sistem. Paham nggak? Enak kan di sini ya. Jadi sangat gampang sekali saya mengajarkan tim saya juga karena rekening Pak Ali paling gampang misalnya rekening ABC ya. Kalau nabung di bank plus asuransi di bank. Satu lagi adalah di pooling asuransi account plus ya. Atau rekening Pak Ali terserah deh namanya apa. Sudah mulai berkembang namanya ya. Awal-awal memulai gitu berarti benar-benar selling itu sehari ya bisa presentasi Pak Ali banyak orang gitu ya. Harus teman-teman ya. Kenapa? Kayak saya memulai dari awal. Saya harus mengikuti step-step seperti teman-teman yang sudah berhasil dulu. Saya tanya kepada teman-teman saya, adik-adik saya kan udah duluan di Prudential. Kedua adik saya di Prudential semua. Jadi saya harus mengikuti caranya beliau seperti apa. Saya ikuti persis deh, gampang. Jadi nggak usah pakai cara lagi yang baru. Ikuti aja orang yang udah sukses duluan. Karena beliau udah diajarin Pak Martin, kan ikutin aja dong. Saya ikutin dulu, berarti ya saya udah gak mau pakai jubah yang lama, saya mau belajar benar-benar lagi di Prudential. Seperti apa? Orang yang sukses Prudential itu seperti ini, kita ikutin gitu. Gak bisa pakai cara dulu aku gini, gak pakai dulu-duluan ya. Bisa usung. Dulu masa lalu.
Sekarang lembaran baru buka lagi ya, harus lahir baru. Itu aja. Harus seperti itu. Ya, Pak Irwan, teriak Pak. Pak, itu kan tahun 2011 Pak Saleng kan prestasinya luar biasa ya, presiden klub leader ya. Itu gimana Pak caranya membimbing agent-agentnya juga apa? Mereka juga dahsyat, bisa produksinya bagus, bisa membuat Pak Saleng jadi visi leader. Oke, teman-teman, setiap saya punya agent, tentunya saya harus tahu dream dari saya, betul ya. Kalau saya bisa membuat dia mencapai dreamnya, tujuan saya gampang banget tercapai. Karena tujuan saya bukan tujuan saya sendiri, tapi tujuan bersama-sama. Saya gali apa yang dimaui oleh masing-masing agent. Beliau ini kepingin penghargaan, yang kita tunjukkan bahwa penghargaan akan dia dapat. Dia kepingin uang, kita ikutin bagaimana supaya uangnya bisa dapat. Tapi kembali lagi, dua belah pihak. Bukan saya, tapi memang dari sononya mereka juga bagus kan. Kerjasama ya pentingnya Pak. Yes, ini yang bersama, artinya nggak bisa karena kita bisa, terus dia nggak mau, bisa nggak mungkin ya. Harus ada kesepakatan bersama-sama. Karena kalau ada mau sukses, saya pasti antar anda sukses karena saya bisa, saya tahu caranya. Makanya teman-teman, kalau dia jadi leader apa? Nurut aja. Udah, nggak mungkin leader anda itu menghantar anda ke jurang apa namanya? Kemiskinan tidak mungkin. Di sini kebanyakan didorong ke jurang kesuksesan ya. Jurong apa tuh? Jurong. Iya. Disuruh ke jurung ya. Jurung. Kayak apa tuh ya? Bagus. Disuruh ke jurung ya. Jurung Pak. Ya, sudah puas semua? Ya, beri puas untuk Pak Stefan. Belum Pak, ada beberapa penghargaan dari Bapak GI kita, yaitu Bapak Kando. Lagi untuk Bapak